Saya adalah bos dari kerajaan mode yang paling glamor dan eksklusif di dunia, yang memiliki lebih banyak uang daripada hampir semua orang di bumi, dengan kekayaan mencapai 2 atau 3 4 miliar dolar. Bayangkan saja jika kamu dikagumi dan iri oleh jutaan orang yang bermimpi memiliki produk-produk yang kamu buat. Sungguh luar biasa, bukan? Sekarang kenyataan ini dialami oleh Bernard Arnault, selaku eksekutif utama di Louis Vuitton, yang merupakan simbol tertinggi dari kemewahan dan gaya. Namun, di balik kesuksesan yang memukau ini, tersimpan sebuah kisah yang luar biasa, tentang dari nol menjadi kaya, tentang keberanian dan kreativitas, tentang perjuangan dan kemenangan. Semuanya bermula dari seorang pria yang tidak memiliki apa-apa, kecuali visi dan tekadnya. Seorang pria yang dulunya adalah remaja tunawisma, yang berkeliaran di pedesaan tanpa pendidikan, tidur di bawah bintang atau di gudang. Seorang pria yang melawan segala rintangan dan membangun sebuah kerajaan dari nol. Namanya adalah Louis Vuitton. Dan inilah kisah luar biasanya. Dalam video ini kamu akan menemukan bagaimana dia menciptakan merek ikoniknya, bagaimana dia menghadapi persaingan sengit dan pertempuran hukum, bagaimana dia bertahan dari perang dan krisis, serta bagaimana dia mewariskan warisannya kepada keluarga dan penerusnya. Kamu juga akan belajar bagaimana perusahaannya berkembang seiring waktu dengan menyesuaikan diri terhadap tren dan permintaan pelanggan, sambil tetap setia pada nilai dan identitas. Intinya inilah kisah menarik tentang Louis Vuitton, dan bagaimana bisnis keluarga kecil berubah menjadi salah satu merek paling berkuasa di dunia. Jadi jangan lupa untuk berlangganan channel ini. Dan sekarang mari kita mulai dengan pelajaran pertama tentang uang, dari seorang pengembara hingga menciptakan merek Louis Vuitton, yang menceritakan asal mula Louis Vuitton, seorang anak muda yang lahir dari latar belakang sederhana pada tahun 1821 di sebuah desa kecil yang bernama Aulx di wilayah Jura di Prancis. Anak itu tidak lain adalah Louis Vuitton yang legendaris. Hidup Louis Vuitton dimulai dengan tantangan yang tidak sedikit pada usia yang masih sangat muda, yaitu 10 tahun, dia kehilangan ibu tercintanya sehingga dia harus menghadapi dunia bersama ayahnya, seorang petani pekerja keras, dan ibunya yang berkecimpung dalam dunia topi. Namun meskipun menghadapi banyak kesulitan, Louis penuh dengan rasa ingin tahu dan tekad yang kuat. Sedikit yang dia tahu bahwa semangatnya yang tak pernah padam akan membawanya kepada takdir yang melampaui imajinasi. Sesuai dengan takdir, pada usia 13 tahun, Louis memutuskan untuk meninggalkan rumah dan memulai perjalanan petualangan. Dia berjalan kaki bertahan hidup dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil di sepanjang jalan. Semangatnya yang selalu ingin bergerak membawanya ke jalanan ramai di Paris. Pada tahun 1835, kota cahaya dan mimpi, di Paris, Louis mendapatkan pekerjaan sebagai magang pada seorang pembuat peti dan pengemas bernama Romana Marachal. Momen inilah titik balik yang mengubah arah hidupnya selamanya. Di bawah bimbingan Marachal, Louis menemukan hasratnya dalam bidang kerajinan dan desain. Disinilah dia belajar seni, membuat peti dan koper yang indah yang nanti akan memikat hati elit dunia. Bayangkan saja, dari seorang pengembara yang berkeliaran hingga menjadi magang di kota impian, kehidupan Louis Vuitton benar-benar merupakan kisah luar biasa tentang tekad dan takdir. Meskipun tidak mendapatkan pendidikan formal, bakat alaminya, dan dedikasinya terhadap kerajinan menuntunnya pada jalan yang akan mengubah dunia kemewahan selamanya. Masa-masa awal Louis Vuitton mengajarkan kita pelajaran berharga, bahwa menemukan hasrat dan mengasah kemampuan diri dapat membawa kesuksesan yang tak terbayangkan. Mungkin pada awalnya Louis belum memiliki arah yang jelas, namun keinginannya untuk belajar dan beradaptasi dengan peluang baru membantunya menemukan tempat di pasar barang mewah. Tapi tunggu, masih ada lagi dalam kisah luar biasa ini. Ketika Louis terus bekerja dengan giat di bawah bimbingan Marachal, reputasinya sebagai seorang pengrajin yang terampil semakin dikenal. Dia terkenal karena kerajinan tangannya yang luar biasa, yang menarik perhatian pelanggan elit di Paris. Dan tahukah kamu bahwa ini baru awal dari perjalanannya menuju kejayaan? Pada tahun 1894, pada usia 33 tahun, Louis Vuitton mengambil langkah berani. Dia memutuskan untuk merintis usahanya sendiri, dengan membuka bisnis pembuatan peti. Dengan visi yang jelas dan ambisi yang tak tergoyahkan untuk merevolusi industri koper dengan inovasi dan keahlian, dia membuka tokonya di Rue Neuve des Capucines dan meluncurkan lini peti pertamanya. Dan, wah, peti-peti itu bukanlah peti biasa. Peti-peti itu dirancang dengan atap datar, yang bisa ditumpuk, ringan, dan yang paling penting tahan air, sebuah inovasi yang mengubah permainan di dunia, yang mana perjalanan merupakan kebutuhan sekaligus kemewahan. Bayangkan saja, dunia koper tidak pernah sama lagi. Kreasi Louis Vuitton
langsung menjadi hit di kalangan para pelancong, bangsawan, dan petualang dengan keahlian luar biasa dan desain inovatifnya yang cepat menarik perhatian elit, sehingga mereknya identik dengan kemewahan, keanggunan, dan kecanggihan. Namun yang lebih menarik lagi, meskipun telah meraih kesuksesan besar, Louis tidak pernah berpuas diri. Dia selalu berkomitmen untuk menyempurnakan dan mengembangkan keahliannya, selalu mencari cara baru untuk menyenangkan para pelanggannya. Selama masa revolusi industri ketika produksi massal menjadi hal yang umum, Louis Vuitton memilih jalur yang berbeda, yakni eksklusivitas dan kerajinan tangan. Dia bersikeras membuat setiap produk dengan tangan menggunakan bahan-bahan terbaik dan memberikan perhatian penuh pada setiap detail. Komitmen terhadap kualitas inilah yang tidak hanya membedakan mereknya, tetapi juga membangun warisan keunggulan yang masih berlanjut hingga saat ini. Inilah pelajaran lain yang bisa kita ambil dari perjalanan Louis Vuitton, bahwa memiliki sebuah ceruk pasar tidak hanya soal menemukannya, tetapi juga mengisinya dengan keunggulan dan inovasi. Louis tidak pernah puas dengan hasil yang biasa-biasa saja. Dia terus mendorong batasan untuk menciptakan produk yang selalu mendahului zamannya. Dan inilah alasan mengapa merek Louis Vuitton tetap bertahan hingga hari ini. Komitmennya terhadap kualitas, hasratnya terhadap desain, dan semangatnya yang tak pernah surut untuk unggul adalah nilai-nilai yang terus mendefinisikan merek ini. Sekarang, mari kita lihat lebih dalam inovasi yang membuat peti-peti Louis Vuitton berbeda dari yang lain. Salah satu penemuan revolusioner yang dilakukannya adalah kunci tumbler, sebuah mekanisme yang membuat peti-petinya hampir tidak bisa dicuri. Kunci ini menetapkan standar baru untuk keamanan dan pembuatan koper, sehingga peti-peti Louis Vuitton menjadi pilihan utama para pelancong di seluruh dunia. Seiring dengan tersebarnya kabar tentang penemuannya yang luar biasa, jumlah pelanggan Louis Vuitton berkembang melampaui batas negara. Raja, selebriti, dan tokoh penting dari seluruh dunia mulai mencari peti dan koper yang dibuat dengan sangat teliti. Reputasinya akan keunggulan mengangkatnya ke status pengrajin ulung yang membuka jalan bagi munculnya merek mewah global yang kita kenal sekarang. Perjalanan Louis Vuitton menjadi inspirasi bagi kita semua, dari seorang anak desa sederhana hingga pelopor mode mewah. Kisahnya mengingatkan kita bahwa kejayaan tidak dibatasi oleh keadaan atau latar belakang, melainkan didorong oleh hasrat, dedikasi, dan komitmen yang tak tergoyahkan untuk keunggulan. Jadi lain kali ketika kamu bertanya-tanya tentang jalan menuju kesuksesan, pikirkanlah tentang awal mula Louis Vuitton yang sederhana. Ingatlah bahwa menemukan sebuah ceruk pasar hanyalah awal dari perjalanan yang sesungguhnya. Bagaimana kamu menuangkan seluruh jiwa dan raga ke dalamnya yang membuatmu berbeda dari yang lain. Sekarang, mari kita beralih ke salah satu pelajaran terpenting yang bisa kita ambil dari kisah ini, yaitu seni beradaptasi terhadap perubahan zaman dan tren di tengah lanskap bisnis yang selalu berubah. Menjadi fleksibel dan terbuka terhadap inovasi adalah kunci untuk bertahan hidup dan meraih sukses. Ketika kita menelusuri sejarah luar biasa Louis Vuitton, kita menemukan bahwa akhir abad ke-19 menandai titik balik yang sangat penting bagi merek ini. Saat itu terjadi perubahan besar di mana perjalanan menjadi lebih mudah diakses, dan barang-barang mewah mulai memikat imajinasi elit dunia. Bayangkan saja pada puncak revolusi industri, perjalanan dengan kereta api dan kapal laut merevolusi cara orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ketika dunia mulai terbuka, permintaan akan koper mewah dan aksesoris perjalanan melonjak, dan Louis Vuitton ada di sana untuk memenuhi kebutuhan itu. Para wanita elegan dengan gaun mewah dan para pria bergaya dengan topi tinggi, serta jas resmi berangkat dalam perjalanan besar dengan membawa peti dan tas Louis Vuitton. Ini adalah masa petualangan dan penjelajahan. Dan Louis Vuitton menjadi teman setia bagi para pelancong kelas atas pada masa itu. Seiring dengan naik daun popularitas merek kini, para pemalsu mulai berusaha mengambil keuntungan dari kesuksesannya. Untuk mengatasi tantangan ini, putra Louis Vuitton bernama George Vuitton mengambil langkah tegas pada tahun 1896. Ia memperkenalkan kanvas monogram LV yang ikonik yang menampilkan inisial Louis Vuitton yang saling terkait dan motif bunga quatrefoil. Kanvas monogram LV ini memiliki dua fungsi, yaitu melindungi merek dari pemalsuan dan sekaligus menjadi simbol prestis yang instan. Kanvas monogram yang kini menjadi ciri khas Louis Vuitton menghiasi berbagai produk mulai dari peti hingga tas tangan yang menyampaikan pernyataan mendalam tentang kemewahan dan gaya. Bayangkan saja pada zaman ketika kerajinan dan kualitas merupakan yang terpenting, perhatian Louis Vuitton terhadap detail dan dedikasinya terhadap keunggulan membuatnya berbeda dari para pesaing. Merek ini hanya soal produk, tetapi tentang pengalaman dan aspirasi untuk menjadi bagian dari ketika.
Abad ke-20 tiba, dunia mengalami perubahan besar dengan 2 perang dunia, gejolak ekonomi, dan revolusi sosial. Namun Louis Vuitton mampu bertahan menghadapi badai tersebut dengan ketahanan dan anggun. Meskipun peti-peti Louis Vuitton dulu merupakan simbol aristokrasi dan hak istimewa, kelangsungan merek ini bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan sosial. Pendemokratisasian perjalanan dan kemewahan membuat basis pelanggan Louis Vuitton meluas hingga mencakup segmen masyarakat yang lebih luas. Sebagai respons terhadap hal itu, merek ini mengembangkan penawaran produknya untuk memenuhi berbagai selera dan gaya hidup. Mulai dari peti ikonik hingga tas tangan yang modis, serta barang-barang kulit kecil, Louis Vuitton mulai menarik perhatian generasi baru pelanggan dengan menggabungkan tradisi dengan daya tarik kontemporer. Desain yang tak lekang oleh waktu dan strategi pemasaran inovatif seperti kampanye Spirit of Travel yang revolusioner pada tahun 1994 yang menampilkan supermodel Karen Mulder dalam sebuah safari di Afrika dengan koper Louis Vuitton semakin memperkuat posisinya sebagai simbol keanggunan dan kecanggihan. Melompat ke paruh kedua abad ke-20, dunia mengalami revolusi budaya dan mode menjadi sarana ekspresi diri. Era ini membuka babak baru bagi Louis Vuitton yang ditandai dengan kolaborasi bersama seniman dan desainer visioner. Louis Vuitton bekerja sama dengan para pelopor seperti seniman Jepang Yayoi Kusama dan desainer streetwear Amerika Virgil Abloh. Kolaborasi-kolaborasi ini membawa kreativitas segar dan kesan berani pada merek ini, sehingga menarik perhatian audiens muda sambil tetap mempertahankan keanggunan yang abadi. Melalui kemitraan tersebut, Louis Vuitton berhasil menjembatani kesenjangan antara mode kelas atas dan streetwear kontemporer, sehingga berhasil menarik minat konsumen mewah dari generasi baru yang menginginkan kombinasi antara kecanggihan dan keaslian, sementara beberapa merek mewah menolak perubahan dan bersikukuh pada warisan mereka. Kesediaan Louis Vuitton untuk merangkul inovasi dan eksperimen membuahkan hasil yang luar biasa. Kemampuan merek ini untuk tetap selangkah lebih maju dari tren, sambil tetap setia pada nilai intinya, merupakan kunci dari daya tarik yang tak pernah pudar. Dengan strategi memperluas kehadirannya secara global, membuka toko-toko flagship di kota-kota besar di seluruh dunia, dan merangkul pemasaran digital, serta e-commerce, Louis Vuitton memastikan bahwa produknya dapat diakses oleh pelanggan di seluruh dunia. Komitmennya terhadap keberlanjutan dengan inisiatif seperti program Life 360 Inches, yang berfokus pada pengurangan dampak lingkungan dari produknya, menunjukkan dedikasi merek kini terhadap praktik yang bertanggung jawab dan berpandangan ke depan. Perjalanan Louis Vuitton adalah bukti pentingnya untuk tetap adaptif dan terbuka terhadap perubahan. Seperti halnya merek ikonik ini, kita juga harus rela untuk terus berkembang dan menemukan kembali diri kita sendiri untuk memenuhi tuntutan dunia yang terus berubah. Jadi, ingatlah, pelajaran ini mengajarkan kita tentang pentingnya kemampuan beradaptasi dalam dunia bisnis. Yang dinamis sangat penting untuk tetap fleksibel dan terbuka terhadap inovasi sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar tentang menjadi visioner, inovatif, dan tidak takut untuk menjelajah wilayah baru. Sambil tetap setia pada jati diri kita, sekarang pegang erat kursimu, karena kita akan segera babak dramatis dari perjalanan seorang pengembara hingga menciptakan merek Louis Vuitton, yaitu sejarah tentang generasi keempat dan pengkhianatan mengejutkan yang mengguncang dasar-dasar merek ini. Omong-omong, jika kamu menikmati video ini sejauh ini dan ingin melihat lebih banyak konten seperti ini, silakan tulis komentar dengan kata more. Saya akan memperhatikan bahwa pada tahun 1980-an, merek mewah yang ikonik Louis Vuitton menghadapi masa-masa sulit meskipun memiliki warisan kerajinan yang luar biasa. Merek ini bergelut dengan penurunan penjualan, dan reputasinya mulai tercemar oleh maraknya produk palsu LV di pasaran. Media dan pelanggan mulai mempertanyakan eksklusivitas dan keaslian merek ini. Di tengah kekacauan tersebut, muncul Bernard Arnault, seorang pebisnis yang cerdik dan ambisius yang sudah membuat gebrakan di dunia properti dan barang mewah. Tidak ada yang menduga bahwa Arnault memiliki ambisi yang jauh lebih besar. Merek Louis Vuitton yang ikonik ini ternyata menjadi target utamanya. Arnault bukanlah orang asing dalam dunia kemewahan. Lahir pada tanggal 5 Maret 1949 di Ruby, Prancis. Ia sejak dini sudah menunjukkan ketajaman bisnis. Setelah menyelesaikan gelar teknik, Arnault bergabung dengan perusahaan konstruksi milik ayahnya di Verret-Savinel. Di sana ia belajar seni negosiasi dan investasi strategis. Sekarang disinilah ceritanya semakin menarik. Henry Rocomere yang menikah dengan anggota keluarga Vuitton dan telah memimpin perusahaan, meminta bantuan Arnault
untuk menghalau upaya pengambilalihan yang bermusuhan. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa Arno memiliki rencana berbeda. Di balik kedekatan yang tampak bersahabat, Arno secara diam-diam mulai membeli saham LV dalam jumlah besar dengan membentuk aliansi strategis bersama keluarga Moe Hennessy yang juga memiliki saham di perusahaan itu. Dan dengan demikian, panggung telah disiapkan untuk pertempuran besar dalam perebutan kendali pada akhir tahun 1980-an. Dunia barang mewah menyaksikan gelombang merger dan akuisisi. Arno menyadari bahwa Louis Vuitton memiliki potensi luar biasa, tidak hanya sebagai merek mandiri, tetapi juga sebagai pondasi dari sebuah imperium mewah. Ia membayangkan penciptaan konglomerat yang kuat yang akan mendominasi pasar barang mewah, tidak hanya dalam bidang mode dan aksesoris, tetapi juga dalam bidang anggur dan minuman keras. Seiring dengan meningkatnya ketegangan, jelas terlihat bahwa Arno tidak berniat hanya menjadi pendukung. Ia menginginkan kendali dan menginginkannya sepenuhnya. Pada tahun 1987, keluarga Vuitton kalah dalam pertarungan itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hampir 1 abad, tidak ada anggota keluarga Vuitton yang memimpin merek ini. Bayangkan betapa kaget dan sedihnya keluarga Vuitton dan para karyawan setianya. Itu merupakan momen pengkhianatan yang sangat menyakitkan yang menggantungkan masa depan merek Louis Vuitton di ambang kehancuran. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah transformasi yang tidak hanya menyelamatkan merek tersebut, tetapi juga mengangkatnya ke puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu mungkin bertanya-tanya, apa yang mendorong Bernard Arnault untuk merancang pengambilalihan yang berani ini? Apakah hanya karena haus kekuasaan ataukah dia memiliki rencana besar untuk menyelamatkan merek ini? Sebenarnya Arnault adalah seorang visioner. Ia memahami potensi Louis Vuitton sebagai merek mewah global. Dan ia tahu bahwa untuk mengamankan masa depannya, ia harus mengambil langkah berani dan merombak merek untuk zaman modern. Arnault melihat nilai dari memanfaatkan status ikonik monogram L, pengakuannya sebagai simbol kemewahan. Ia tahu bahwa dengan menghidupkan kembali citra merek dan memperluas lini produknya, ia bisa merambah pasar yang sedang berkembang di Asia dan wilayah lainnya. Sekarang, mari kita sejenak menghargai betapa kompleksnya kisah ini. Seperti sebuah novel yang mendebarkan dengan lika-liku yang tak terduga. Di satu sisi ada warisan Louis Vuitton yang dibangun atas dasar hasrat dan keahlian. Di sisi lain terdapat kelicikan strategis Bernard Arnault, seorang pria dengan visi untuk membentuk masa depan kemewahan. Namun ingatlah bahwa selalu ada lebih banyak cerita di balik apa yang tampak di permukaan. Sementara beberapa orang melihat tindakan Arnault sebagai kejam, ada pula yang mengagumi tekadnya untuk menyelamatkan merek dan mengangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi. Rencana Arnault sangat berani, namun dihitung dengan baik. Ia bertujuan untuk memperkuat posisi Louis Vuitton di pasar barang mewah dengan membina budaya inovasi dan kreativitas. Ia berusaha menarik pelanggan muda dan kaya yang tidak hanya akan terpikat oleh warisan merek yang kaya, tetapi juga oleh desainnya yang modern dan berani. Kemudian, apa yang dilakukan Arnault selanjutnya? Bisa dibilang, ia bekerja dengan kecerdasan bisnis yang tajam dan kemampuan melihat bakat dengan seksama. Ia mengubah merek Louis Vuitton menjadi andalan konglomerat LVMH. Di bawah kepemimpinannya, Louis Vuitton memperluas lini produk dan kehadirannya secara global. Kolaborasi dengan seniman dan desainer visioner menyuntikkan kehidupan baru ke dalam merek ini, sehingga menarik minat pelanggan yang lebih muda dan beragam. Dengan Arnault di pucuk pimpinan, strategi edisi terbatas dan eksklusivitas Louis Vuitton benar-benar menonjol. Ia memahami bahwa kelangkaan dan keinginan adalah kekuatan besar dalam pasar mewah, dan ia menggunakannya dengan sempurna. Melompat ke masa kini, merek Louis Vuitton berdiri lebih kokoh dari sebelumnya, sebagai bukti ketahanan dan evolusi yang telah dijalaninya selama bertahun-tahun. Jika kita menengok kembali, pengkhianatan itu bisa dibilang merupakan titik balik yang diperlukan, sebuah katalis untuk pembaruan yang mendorong merek untuk beradaptasi, berinovasi, dan tetap setia pada nilai intinya. Sambil merangkul peluang-peluang baru, kisah generasi keempat dan pengkhianatan mengajarkan kita pelajaran mendalam bahwa dunia bisnis bisa sangat kejam, namun juga merupakan tempat untuk visi besar dan transformasi. Sangat penting untuk berhati-hati terhadap siapa yang kita percaya. Namun, sama pentingnya untuk melihat gambaran besar dan potensi pertumbuhan, bahkan di tengah kesulitan. Dalam kisah tentang kemenangan dan penebusan ini, kita belajar bahwa keputusan berani, pemikiran strategis, dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap keunggulan dapat membawa kesuksesan, bahkan dalam kondisi yang paling menantang. Ketika kita melihat kembali warisan Louis Vuitton dan peran Bernard Arnault dalam membentuk takdirnya, kita diingatkan bahwa kesuksesan sering datang dari tempat yang tak terduga.
Kisah merek mewah ini adalah sebuah jalinan dari hasrat, tekad, pengkhianatan, dan penebusan yang mencerminkan kompleksitas dunia bisnis. Jadi lain kali ketika kamu melihat monogram V atau mengagumi tas Louis Vuitton yang dibuat dengan sangat indah, ingatlah perjalanan luar biasa yang membawa produk itu hidup. Sekarang, mari kita lanjutkan ke kisah menarik berikutnya dari seorang hingga menciptakan merek Louis Vuitton, yaitu bagaimana warisan Louis Vuitton tidak hanya bertahan dari berbagai tantangan, tetapi juga tumbuh melalui inovasi visioner yang terus membentuk industri mewah hingga saat ini. Seperti yang telah kita lihat, pengambilalihan strategis Bernard Arnault menandai titik balik bagi merek Louis Vuitton. Namun, apa yang benar-benar mengukuhkan dampak abadi merek ini adalah pengejaran tanpa henti terhadap keunggulan dan kreativitas yang ditanamkan oleh Louis Vuitton sendiri dalam DNA perusahaan. Komitmen Louis Vuitton yang tak tergoyahkan terhadap kerajinan yang luar biasa menjadi dasar dari warisannya. Ia memahami bahwa sebuah merek mewah harus dibangun di atas fondasi kualitas dan ketahanan. Untuk mencapai hal ini, Louis secara pribadi merancang setiap produk dan bersikeras menggunakan bahan-bahan terbaik, memastikan bahwa setiap karya membawa sentuhan keunggulan khasnya. Keahlian Louis Vuitton dalam bekerja dengan kulit dan pembuatan peti tidak tertandingi, dan dedikasinya untuk menyempurnakan setiap detail membuatnya berbeda dari rekan-rekannya. Ia memberikan perhatian yang sangat teliti pada setiap elemen terkecil, mulai dari pemilihan kulit terbaik hingga ketelitian dalam menjahit dan perangkat keras. Melompat ke masa kini, dedikasi terhadap kerajinan ini masih tetap menjadi inti dari filosofi Louis Vuitton. Para pengrajin yang bekerja di bawah merek ini, yang sering disebut sebagai les artisans du rêve, yang berarti pembuat mimpi, dengan cermat membuat setiap produk dengan presisi dan perhatian terhadap detail yang tak tertandingi. Untuk mempertahankan standar kerajinan tertinggi, Louis Vuitton mendirikan jaringan bengkel di seluruh Prancis. Bengkel-bengkel ini diisi oleh para pengrajin terampil yang telah menguasai seni menciptakan karya yang abadi dengan lambang Louis Vuitton. Setiap tahap dari perancangan hingga produk jadi dikerjakan dengan cermat, dengan fokus untuk mempertahankan warisan merek sambil merangkul inovasi. Tradisi kerajinan ini telah diturunkan dari generasi ke generasi, memastikan bahwa produk-produk Louis Vuitton terus identik dengan kemewahan dan keunggulan. Semangat inovasi ini masih hidup dalam setiap penawaran produk Louis Vuitton hingga hari ini. Merek ini terus mendorong batas dengan desain dan teknologi yang mutakhir, mulai dari koper dan tas tangan ikonik hingga pakaian dan aksesoris kelas atas. Louis Vuitton selalu berhasil mengejutkan dan menyenangkan para pelanggannya dengan kreasi yang penuh imajinasi. Semangat untuk bepergian merupakan bagian penting dari warisan Louis Vuitton. Louis Vuitton menyadari pentingnya memiliki koper yang tahan banting untuk perjalanan panjang melintasi benua. Ketika transportasi berkembang dan perjalanan internasional semakin mudah diakses, peti dan tasnya dengan cepat identik dengan perjalanan mewah yang didambakan oleh kaum elit. Ketika mereka memulai petualangan ke seluruh dunia, peti Louis Vuitton bukan sekadar barang bawaan, melainkan simbol era modern penjelajahan dan bukti semangat petualangan. Hingga saat ini, semangat bepergian tersebut tetap menjadi bagian integral dari identitas merek Louis Vuitton. Koleksi-koleksi yang terinspirasi dari perjalanan menghormati warisan merek sambil memenuhi gaya hidup jet set para pelanggan global. Salah satu hal yang membuat Louis Vuitton berbeda adalah hubungan mendalam mereka dengan dunia seni dan budaya. Louis Vuitton sendiri merupakan seorang pendukung seni, dan hasratnya terhadap kreativitas tercermin dalam kolaborasi merek ini dengan para seniman dan desainer kontemporer sepanjang sejarahnya. Louis Vuitton telah bermitra dengan seniman seperti Steven Sprouse, Richard Prince, dan Jeff Koons dengan menciptakan koleksi edisi terbatas yang menggabungkan dunia mode dan seni. Kolaborasi-kolaborasi ini tidak hanya menunjukkan apresiasi merek terhadap keindahan seni, tetapi juga menetapkan Louis Vuitton sebagai kurator budaya modern. Salah satu inovasi paling abadi dan ikonik dari Louis Vuitton adalah kanvas monogram LV yang diperkenalkan pada tahun 1896 oleh putra Louis yang bernama George Vuitton. Monogram ini dirancang untuk melawan para pemalsu yang mencoba meniru kesuksesan merek itu. Sedikit yang mereka tahu bahwa monogram LV akan menjadi simbol kemewahan dan status tersendiri. Dengan inisial LV yang saling terkait dan motif quatrefoil, kanvas monogram tersebut segera dikenal di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, kanvas monogram ini terus diinterpretasikan ulang dan disegarkan melalui kolaborasi dengan seniman dan desainer, sehingga memberi nafas baru pada simbol yang abadi. Seiring dengan perubahan zaman, pendekatan Louis Vuitton
terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial juga mengalami evolusi. Pada masa kini, merek ini berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan dan praktik etis. Louis Vuitton berinvestasi dalam pengadaan bahan secara berkelanjutan dan aktif berupaya mengurangi jejak karbonnya. Selain itu, Louis Vuitton juga mendukung banyak inisiatif filantropis dengan menyumbang kepada berbagai penyebab amal di seluruh dunia. Penekanan pada kemewahan yang berkelanjutan dan tanggung jawab sosial ini semakin mengukuhkan komitmen mereka untuk memberikan dampak positif tidak hanya dalam dunia mode saja. Selain produknya, Louis Vuitton telah menguasai seni, memberikan pengalaman mewah yang menyeluruh. Toko-tokonya yang ikonik, yang sering dirancang oleh arsitek ternama, merupakan keajaiban arsitektur yang membawa pengunjung masuk ke dalam dunia Louis Vuitton. Ketika kamu melangkah ke dalam sebuah toko Louis Vuitton, kamu akan seolah-olah dibawa ke dalam alam keanggunan, kecanggihan, dan ekspresi artistik. Merek ini menyusun pengalaman holistik bagi para pelanggannya, dengan memastikan setiap sentuhan mencerminkan dedikasi mereka terhadap kemewahan dan keabadian. Ketika kita menengok kembali warisan Louis Vuitton, terlihat jelas bahwa ketahanan merek ini tidak hanya terletak pada monogram ikonik atau peragaan busana yang mewah, melainkan pada semangat inovatif yang ditanamkan oleh Louis Vuitton dalam setiap aspek mereknya, dari awal yang sederhana hingga menjadi raksasa global dalam dunia kemewahan. Perjalanan Louis Vuitton adalah bukti kekuatan hasrat, kreativitas, dan pengejaran keunggulan. Hingga hari ini, merek ini berdiri megah sebagai mercusuar kemewahan. Pengingat abadi bahwa inovasi dan dedikasi terhadap kerajinan dapat menciptakan warisan yang melampaui generasi. Jadi, teman-teman, ingatlah bahwa setiap perjalanan dimulai dengan satu langkah kecil, seperti yang dilakukan Louis Vuitton ketika ia meninggalkan rumah pada usia muda untuk mengejar hasratnya dalam bidang kerajinan. Impian kamu, tidak peduli betapa gilanya mimpi itu, bisa mengubah takdirmu dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di dunia. Dan disinilah kamu mendapatkan 4 pelajaran berharga tentang uang yang bisa kita ambil dari perjalanan luar biasa Louis Vuitton, yaitu menemukan ceruk pasar, beradaptasi dengan perubahan, berhati-hati terhadap lingkungan sekitar, dan menciptakan warisan yang bertahan melampaui waktu. Semua prinsip ini bersifat abadi dan bisa diterapkan dalam kehidupan dan usaha kita sendiri. Jadi ingatlah bahwa bukan hanya tentang uang, melainkan tentang perjalanan dan dampak yang kita tinggalkan di dunia. Jika kamu ingin belajar lebih banyak pelajaran tentang uang, saya sarankan untuk menonton video berikutnya. Dalam seri ini, jangan ragu untuk membagikan video ini, berlangganan channel ini, dan sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video saya berikutnya.